Hai, welcome back to my channel, Antoni Sarsono. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sebenarnya bukan tamu sih, karena aku yang bertamu ke beliau. Nah, beliau ini adalah salah satu mantan komisaris bank. Teman-teman juga bisa tahu juga kalau beliau ini adalah seorang developer juga. Dan hari ini kita kesempatan untuk bertanya-tanya langsung dengan Pak Syam ya, Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, nah, Pak, kayaknya supaya kita suaranya jelas ya, nggak boleh ya, apa ya. Oh, kita juga Oke, udah ya. PCR juga ya. Social distancing nih ya. Selamat pagi. Pagi. Nah, Pak Syam nih, kebetulan kan aku ada channel tentang properti. Jadi kan kebetulan Bapak juga developer. Jadi ini benar-benar match banget dan teman-teman juga bisa belajar banyak banget. Nah, boleh nggak perkenalan diri dulu, Pak Syam ini sebenarnya siapa sih? Kan ada developer, ada mantan komisaris dari perbankan. Nah, sebenarnya lebih enak dipanggil sebagai orang apa, backgroundnya apa? Itu boleh diceritain nggak ke teman-teman semua? Saya ini sebenarnya orang biasa yang beruntung menginvestasikan kebetulan. Sudah beruntung kebetulan lagi yang saya beli itu naiknya puluhan kali, ada yang ratusan kali lipat. Waduh. Nah, itu beruntung. Nggak semua orang punya kebetulan beruntung, kebetulan lagi. Betul. Ya. Jadi saya mantan apa ya? Mantan orang biasa dan orang biasa juga. Oke, itu. Backgroundnya apa sih? Maksudnya dari keluarga? Saya keluarga. Kalau dibilang keluarga, enggak kaya. Karena papa saya kerja dengan anak 6. Kerja apa waktu itu, Pak? Papa itu kerja nyari karet di hutan-hutan. Oh, dulu cari karet Ya, di hutan. dan itu asalnya bukan ini dari mana sih? di Padang. Oh, asal orang Padang. Bukan punya sendiri lagi, itu kerja sama orang. Jadi kalau hasil karetnya itu naik, yang untung adalah perusahaannya. Oh. Kita digaji aja. Nah, cuman bapak itu ulet sampai kerja, jaga gudang, jaga apa untuk menghidupkan anak. Karena papa sama mama itu selalu bilang kita itu susah. Cuman kalian itu wajib sekolah. Kalau nggak bisa memperbaiki nasib. Nasib kita kan susah. Betul. Sehingga kalau baju ganti cuman 1 tahun sekali dan mama jahit itu pasti Imlek kita berenam. Jadi dijahit di sekolah. Untuk setiap Imlek wah senang dapat baju baru. Tapi kalau namanya anak kecil kan cepat besar. Iya. Jadi pertengahan tahun baju kita bisa udah jinjit tuh. Makanya awal tahun Imlek baju kita agak gembrong-gembrong gitu tuh. Iya, nanti di bulan Agustus sudah sempit banget tuh. Benar. Sudah sempit karena kita kan cepat gede. Iya. Setiap tahun berulang begitu. Saya itu waktu kecil mama kakak bikin kue karena dia yang bikin kue. Saya sebelum sekolah pagi-pagi, kalau sekolahnya siang, pagi-pagi kita keliling bawa 2 termos es sama bawa kue naruh titipin orang. Nah, yang kita taruh kuenya itu adalah kue yang awet. Oh. Es itu pagi-pagi, sore-sore kita datang. Saya titip 50. Sisa 5, bayar dong 45. Kue juga gitu. Jadi semuanya kita modalin dulu. Ya. Kue, es semuanya kita lakukan itu untuk tambah uang sekolah. Dari kecil dah usaha sendiri. Wah, dari umur itu kelas 5 ke 4 saya udah lakukan begitu. Bisnis berarti, Pak ya? Ya, kan bisnis, orang bikin kue kita jualan dan saya tuh nggak ada perasaan malu ya, kalau orang kan malu kalau jualan kue. Nggak apa-apa dong kita jualan kue. Benar. Sekarang bangga orang jual kue. Kalau zaman dulu malu loh jualan kue itu, apalagi pergi sekolah. Tapi mereka tahu saya jualan es ya pagi-pagi tuh. Sore pulang sekolah jam 5 saya samperin tuh satu-satu tuh. Ngambilin. Oh, tadi ya saya umumnya kan sama semua. Biasanya kita tahu termosnya apa kuenya. Nah, berapa sisa? Kalau kue bisa untuk besok. Kue saya awet. Oh iya benar. Kue itu adalah kue koya yang dicelup di kopi, enak sekali tuh. Rasanya yang warna putih itu. Yang dalamnya kacang. Kue khas Padang dicelup di kopi, wah enaknya. Padahal saya nggak pernah minum kopi. Itu kan barang mahal rasanya. Kita minum air putih aja. Itu sampai kapan, Pak, jualan seperti itu? Sampai SMP, sampai SMP. SMA. Nah, apa yang saya lakukan? Saya kuliah kebetulan lagi beruntung, saya tes di mana-mana, cuman Trisakti yang terima. Oh gitu. Saya masuk teknik Trisakti sipil. kan paling bagus tuh waktu itu ya. Paling mahal, paling bagus nggak tahu. Pokoknya paling mahal. Okay. Saya masih ingat tahun 79 bayarnya itu sekitar 10 atau 15 juta. Wow. Dari mana tuh masuk uang sekolah? Mama terpaksa jual apa saja. Termasuk peninggalan orang tuanya dijual untuk masuk sekolah. Iya. Tapi kita masuk sekolah. Tapi uang sekolahnya nggak tahan itu.
Setiap 6 bulan 300.000, dari mana dapat uang? Nah, itu yang selalu ceritakan kemana-mana. Karena mama masih di Padang kan, adik masih ada satu. Saya beli kain, kirim, dijual di Padang. Barang 75 dijual, kita utangin, kalau nggak laku. Caranya gimana? Dia jual harganya jadi 150.000. Tapi sistem hutang gitu ya, Pak? Utangin, bayar 75 dulu, 75-nya bayar 3 kali, bayar 4 kali. Nah, dapat 75 modalnya, dia kirim ke saya pakai WSL Pos. Saya datang ke kantor pos ngambil uangnya belum lagi. Ada ATM ya? Nggak ada. Bank itu aneh lah. Kita nggak masuk ke bank. Jadi uangnya 75 dikirim, saya ambil, saya datang lagi, saya samperin lagi Tanah Abang. Dulu tahunya Tanah Abang tempat orang jual murah. Pasar Baru juga ada, tapi mahal. Barang yang sama bisa 100.000. Saya beli Tanah Abang. Itu saya lakukan berbulan-bulan. Sampai satu hari pedagang bilang, kenapa ngambilnya cuma satu? Saya bilang, ya nggak ada uang. Ya kalau gitu saya utangin, ambil 10 nggak apa-apa. Saya bilang, saya nggak punya uang. Saya utangin. Tapi selesai laku, jual buruk itu, balikin ya uangnya. Oh ya pasti dong, kan itu. Nah itu yang pelajaran pertama tuh. Kita apa saja jujur, tadi kan kerja keras. Benar. Yang keduanya ini belajarnya. Jujurnya. Kerja keras atau jujur. Nah, itu sudah 2 tuh pelajaran di hidup. Nah, setelah dari situ itu kan itu sebenarnya Bapak tuh udah mulai berbisnis dan berusaha berwira swasta kan dari kecil banget. Tapi kenapa akhirnya memutusin untuk jadi bekerja gitu loh? Kan akhirnya bekerja di perbankan ya, Pak ya. Saya itu kan sudah sekolah, begitu sambil sekolah sambil kerja. Sebenarnya kerja ya itu pasti bisnis kan yang bebas. Saya jual beli ini, jualan ini, kirim di Padang. Betul. Sampai satu saat dulu lucu dong insinyur masuk ke bank. Gak ada insinyur masuk ke bank. Saya melamar, diterima di Bank Bali, terima. Sampai terakhir pas wawancara nggak cocok. Kita memerlukan cari bidang orang yang untuk marketing. Saya bilang saya bisa marketing, networkingnya kurang, orang susah. Networkingnya pasti orang susah agak. Ya kan dulu kan nggak ada sosial media, Pak. Iya nggak ada. Pasti temen saya ya orang yang punya motor aja udah bagus tuh. Semuanya naik bis. Saya naik bis. Jadi dia cari yang high society, yang lumayan berada lah. Supaya omnya mau masukin deposito gampang. Iya benar. Saya melamar kerja di Penin 5.000 pelamar. Kebetulan, saya selalu bilang namanya kebetulan, walaupun itu terima kasih Tuhan, diterima. Sampai 5 kali. Diterima berapa orang? 39 orang. Dari 31 sudah nggak mau, dari 5.000. Itu tes pertama 5.000, hilang 4.000, tinggal 1.000. Sebelum dites lagi jadi 150. Kan yang lulus. 150 tes psikologi. Lolos lagi tinggal 60, diwawancara direksi tinggal 30 terima. Sudah terima, ikatan dinas 3 tahun nggak boleh ngapa-ngapain. Ya nggak masalah. Kenapa saya mau kerja? Karena saya akan disekolahkan dulu di PNN Bank itu. Masuk, saya bayar uang saku istilahnya atau gaji sekitar 400.000. Tapi disekolahkan. Kenapa saya mau? Padahal saya dapatnya 2 juta. Saya masih ingat diwawancara oleh direksi itu. Saya bayar kamu 100.000. Nggak jadi. 200 nggak jadi, saya nggak sekolah. Saya nggak mau lah. Nggak cukup untuk hidup. Kira-kira berapa? Yang pas-pasan untuk hidup berapa? 300-400. Memang standar kita udah survei 400. Satu bulan. Pertama 100.000 ya, Pak. Kasih 400. Saya bilang sesuai standar perusahaan aja. Terus. Emang di sekolah di mana, Pak? Pak? Training datang, guru-guru yang ahli-ahlinya datang, namanya teknik sipil, belajar ekonomi 9 bulan tuh harus belajar ekonomi. Wah, ilmunya terbalik-balik dah, kredit debit tuh terbalik. Kalau kita umum kredit itu adalah kita ngutang kan orang, makanya namanya tukang kredit kan. Tapi di bank lain kredit itu adalah ngasih uang orang. Kita kan posisi kita yang ngasih, kan selama ini kita kan berada di luar bank. Waktu itu kenapa banknya itu milik Bapak ya? Maksudnya dari teknik juga kurang bagus. Maksudnya kan teknik sipil, bukan tentang marketing. Setelah disurvei, yang dia butuhkan orang yang mikirnya gitu. Nah itu yang terpilih itu. Dari 30 itu 20 orang insinyur. Itu sejarah masuk di bank. Tapi mulai masuknya dari pegawai apa, Pak? Diajarin seluruh bidang. Diajarin seluruh bidang? Seluruh bidang diajarin.
Front office atau apa itu? Seluruh dari muka sampai belakang. Taman waktu terakhir sudah selesai. You mau bagian mana? Waktu itu pilih apa? Saya pilih internasional. Karena hanya 10 bank yang bisa, Bank Devisa dulu namanya Bank Devisa, hanya 10 bank yang bisa internasional. Kenapa saya pilih bank internasional? Saya kan mau belajar luar negeri. Kita nggak mimpi lah bisa keluar negeri kalau nggak di sekolahin. Nah, masuk internasional diajarin tuh LC, semua ekspor impor, ilmunya dimasukin ke otak, nggak bayar, dikasih gaji lagi. Masuk semua serap, valuta asing. Nah, waktu saya belajar foreign exchange namanya, valuta asing. Nah, itu yang baru cita-cita saya dulu masuk bank kan ditanya. Kenapa Pak mau masuk? Karena saya mau belajar bagaimana uang bisa mempengaruhi manusia, bagaimana manusia mempengaruhi uang. Nah, ini dapat saya sudah. Nah, itu sifat manusia, bagaimana manusia bisa mempengaruhi uang. Misalnya uang itu dipakai untuk apa? Investasi kan kita mempengaruhi itu. Dan bagaimana juga uang mempengaruhi. Kamu lihat tiap hari berita orang ribut karena uang. Kalau sama temen aja ribut udah biasa. Papa mama juga bisa ribut kan? Karena uang kan semua. Jadi uang nggak jelek, cara kita memandang, cara memakai aja. Yang pisau bisa membunuh, nggak jelek kan? Orang semua pakai pisau, tapi kan bisa untuk guna. Bisa masalah. Pak, boleh tahu perjalanannya Bapak dari yang internasional itu sampai akhirnya bisa jadi komisaris itu gimana, Pak? Oh, kalau di bank itu kan puluhan tahun akhirnya saya jadi shareholder. Kalau shareholder kan biasa jadi komisaris. Ya saya jadi shareholder emang? Ya beli dong, uangnya. Beli dulu. Beli dong. Belinya dari mana emang? Gajinya bisa sampai membeli jadi? Nggak selalu dari gaji, dari penghasilan. Selama saya usaha tadi dagang kain, bukan kain aja, saya jualan barang-barang antik, pending-pending antik itu untungnya gede tuh, gelang-gelang. Belakangan kan, dan saya kan waktu kerja di Jepang tuh 1 tahun, gaji 2 juta, setahun dapat berapa? 24 juta. Tapi kan nggak mungkin dong, kan ada beli motor. Benar. Akhirnya saya punya 12 juta. Apa yang saya lakukan? Beli rumah yang jelek. Beli rumah yang jelek. Jelek banget. Beli rumah ya? Dulu zaman itu rumah itu 3-4 juta juga oke. Beli dapat 3 rumah yang jelek, 12 juta. Gajinya besar banget ya, 1 bulan bisa beli 1 2 juta itu sangat-sangat besar itu dulu. Kalau dolar 200.000 itu 10.000 US. 100 juta lebih apa sekarang tuh? Itu sangat besar kok. Zaman dulu sangat besar. Bayangin aja motor 100.000, gaji 2 juta bisa beli 20 motor setiap bulan kalau mau. Berarti ibaratnya kalau dulu itu 100 jutaan, tapi Bapak lebih milih yang gaji 25 juta untuk kerja di bank gitu ya? Kerja di bank ya gajinya ya sekarang 45 juta itu anggap tuh. Karena di sekolah, uang sekolahnya gitu ya. Uang sekolah tuh dulu sebulan juga 10 juta. Itu kan sekolah langsung praktek lagi di banknya. Oke. Jadi uang saya lebih, saya beli rumah 12 juta. Rumahnya jelek, 3 biji. Bangunnya pakai uang sedikit-dikit. Bangun bisa jual. Dapat uangnya. Terus beli ruko, masih ingat beli ruko, kan uangnya udah turun sering-sering, akhirnya beli ruko 175 juta. Ngungsi sama bos, sama temen, kan nggak punya uang segitu. Punya uang 100 juta, 75 juta, bagi 2, terus 75 juta, dapat 3 ruko di Kebun Jeruk, 3 biji. Pas saya beli, booming, harga naik. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 80. Tahun 80 udah. 80, udah mulai 90, gitu ya? 80, 87 kan? Berarti 90 dong. Saya kan masuk di bank kan 87. 90. Udah booming tuh. Punya 175 juta. Dijual 1 bijinya 175 juta. Untung 350. Wow. Juta. Cuman tahun 90. Uangnya dikemanain? Tetap nggak dipakai. Dibeliin rumah tua di Bendungan Hilir. 350, 500 juta kayak waktu itu. Bangun, jual 3 miliar. Jual 3 miliar? Terus beli di daerah sini, beli 500 juta, bangun, modal sampai 500 juta. Belinya 130 juta, bangun 500, kira-kira 600. Begitu selesai jualnya, $1 juta waktu itu.
Kira-kira 2 miliar, 2 miliar, 2,2 miliar. Uang 2 miliar apa dipakai? Enggak, dibeliin tanah lagi. Beliin di Simpruk 2 miliar. Bangun, jual dapat 8 miliar. 8 miliar apa dipakai? Enggak. Putar lagi Pak. Beli apartemen, tanah masih kosong. Gedung, kan orang cuma jual 20 miliar, kita bertiga aja beli 8 miliar, 8 miliar. Punya itu di pos pengumuman itu cuma 20 miliar. 8 miliar satu orang. Bapak beli sama siapa itu, Pak? Itu developer yang nggak mau bangun lagi, beli 20, kita bangun. Ada 600 apartemen. Bangun terus. Iya. Nah, tapi waktu itu tahun 98 jeblok. Saya beli 20 miliar, ongkos bangunnya 30 M. Satu gedung. Baru selesai satu gedung, kita sudah jual. Waktu kita jual tuh kayak kacang goreng lah. Seminggu, 1 bulan habis 100 biji. Sebulan habis 100. Jualnya cuma 45 juta satu bijinya. Apartemen. Gitu pertama apartemen booming. Kita bangun, booming. Udah laku. Satu tower. 300 unit. Terjadi 98. Waduh, terus gimana Pak itu? Untung kita jualnya dalam dolar. Dolarnya kan naik sampai 4.000, 5.000 dari 400 rupiah. Iya. Dia bilang, yuk bayar dolar. Temen yang sudah lunas selamat. Saya udah lunas. Iya. Akhirnya kalau dihitung-hitung dolar, harga apartemennya jadi 300-400 juta. Pernah batal dong. Tapi sebagian besar karena dulu murah, sudah dibayar. Tapi namanya, nah ini pelajaran ketiga, komitmen. Susah, rugi. Untuk menyelesaikan satu tower itu butuh tadi 2 tower 30 miliar. Sekarang satu tower 35 miliar mintanya kontraktor. Kita kan nggak mau rugi. Iya benar. Nggak bisa bangun kan harga naik. Tetap kita bangun satu tower tuh walaupun susah. Jadi satu orang karena kita dapat 20 ya, kita tambah lagi 20 miliar sampai ngutang. Tadi itu udah punya uang, toto jadi ngutang sekarang. Wow. Utang 20 M pada waktu dulu tahun 98. Tetap kita bangun. Nah itu juga pelajaran ketiga. Saya ulang lagi, kerja keras, jujur, komitmen. Benar. Komitmen itu termasuk jujur. Kita nggak boleh lari. Betul. Nggak punya uang, ngutang untuk selesaikan satu tower. Selesai. Jadi walaupun kejual pun masih minus itu berarti? Namanya harganya naik 4 kali lipat, kita untungnya 2 kali lipat cuman. Oke. Tapi komitmen tetap itu jaga. Kita anak-anak muda itu kerja keras tadi, mungkin bosan ngulang-ngulang, jujur, nggak boleh ditinggal, komitmen ya. Jadi janji ya, utang itu. Kalau mau usaha jangka panjang, betul. Di medsos juga paling bagus sekarang. Iya. Itu buka account, cacat, dapat bintang 1, jangan harap jualan. Betul. Nah itu sudah aplikasi bentuknya. You nggak jujur, bintangnya 1. Betul. Kang Gojek nggak baik, bintangnya 1, itu aplikasi. Betul. Kerja keras, tukang Gojek adalah kerja, bintangnya jadi banyak, karena makin banyak makin dikasih, kelihatannya nggak adil. Tukang Gojek itu kelihatannya nggak adil. Kok you rame dikasih terus, yang nggak rame nggak dikasih. Tapi itu bentuk dunia. Kita juga gitu. Orang kerja makin laku, makin kita usaha. Tapi orang bilang ada waktunya berhenti. Sekarang saya udah stop lah, walaupun banyak yang ngajak. Saya ketemu banyak konglomerat. Dia punya 10T, gara-gara kerusuhan dulu 98 punya hilang separuh. Cepat lihat, masih punya segini, orang lain nggak punya. Tapi yang penting sehat. Pandemi ini, teman semuanya, harta hilang separuh. Hilang separuh itu cuma angka-angka aja. Seperti rumah ini, saya punya tanah misalnya. Dulu kalau tanah 1000 meter jual 50 juta, 50 miliar. Sekarang jual 30 miliar. Seolah-olah rugi kan? Tapi beli di harga berapa dulu? Iya benar. Jauh banget sih Pak. Misalnya, kalaupun beli di 50 juta, sekarang kan nggak jual juga 30 juta. So what? Itu cuma catatan aja. Iya betul. Nggak apa-apa. Yang penting sehat. Betul. Pandemi ini mengajarin kita semuanya. Otak kita tuh berputar, tuker mulai ke basic. Terus setelah pembangunan tower itu ada apa lagi, Pak? Saya ketemu temen namanya dulu Pak Kacil. Beli tanah harganya kalau nggak salah 5M untuk pergudangan. Beli gudang, jual, beli Januari, bangun, Desember uangnya udah kumpul lagi nih. Januari kita pikir lagi kita mau beli apa lagi. Terus lagi, lu bangun gudang kayaknya udah berapa ratus gudang tuh. Berapa ratus gudang tuh bukan titik kan maksudnya? Ratusan.
Gudangnya, unitnya. Kalau titik mungkin enggak sampai 10. Oh iya, titik. Sampai terakhir nih Sentoha. Sampai terakhir sempat bikin apartemen lagi kan Pak ya? Bikin apartemen lagi. Bikin apartemen ya di Victoria Residence ya Pak ya? Jadi ada pergudangan, ada perumahan, ada gedung. Saya sleeping partner aja di sana. Oh di sana sleeping partner aja? Karena saya kan udah pensiun saya bilang. Jadi taruh uang, dikembangkan, ya udah untungnya nanti ya berapa, kalau saya masuk 20% untungnya 20%. Setelah dipotong manajemen yang ngurus tetap dong. Bapak itu kan ada juga beli saham perbankan juga sampai akhirnya bisa jadi shareholdernya juga kan. Nah bisa. Itu tuh jadi untuk pembagian investasinya Bapak tuh berapa persen kemana waktu itu? Waktu itu nggak ada persentase. Oh gitu, nggak ada persentase. Waktu itu masih muda. Pokoknya uang yang ada, feeling masukin aja. Sampai suatu masa saya dulu nggak tahu di umur berapa, hanya di rekening saya hanya punya 90 juta rupiah. Tapi saya nggak takut, saya bilang di umur 30-an dulu tuh. Takut, ya kalau habis ya saya kerja lagi aja. Tapi hebatnya Bapak tuh emang dari kecil itu emang setiap ada tabungan tuh semua diinvestasikan ya. Kan kalau sekarang tuh kebanyakan orang buat barang-barang yang konsumtif gitu Pak. Nah itu kan suka tanya, kalau gaji segini saya harus lakukan apa? Iya. Kalau gajinya segitu, ya kadang-kadang misalnya 5 juta. Kamu harus pengeluarannya di bawah 5 juta. Itu kunci sukses pertama. Iya benar. Apa saja, kalau penghasilan kamu 100 juta, pengeluaran kamu di bawah 100 juta. Itu kunci sukses. Tapi dia bilang, kalau gaji saya 1 juta gimana? Ya pengeluarannya harus di bawah 1 juta. Nggak ada. Pokoknya selama ini dikontrol pengeluaran harus lebih kecil dari... tapi orang suka terbalik-balik. Iya benar. Contoh terbalik adalah gaji 5 juta. Pengeluarannya 6 juta. Padahal udah tahu tuh kan ilmunya gitu. Iya. Tapi tetap aja dijalanin. Lah, Bapak itu kenapa sampai akhirnya memutuskan untuk pensiun tuh kenapa, Pak? Oh, saya kan punya anak. Namanya Aldi ini. Anak saya itu didiagnosa autis ADD. Dan namanya anak saya, itu kisah hidupnya. Saya udah dapat blessing bahwa ada duit, ada apa. Sesudah itu anak ini. Dan saya udah baca, anak ini hanya bisa sembuh atau bagaimanapun dengan kasih sayang full 100%. 99 aja belum tentu berhasil. 100% aja untung-untungan berhasil. Nah, kenapa saya nggak coba? Akibatnya saya berhenti dari kerjaan semua. Istri saya juga full sama dia. Kita lagi ada di background ini tuh bukan punya orang lain loh, tapi ini menanya anaknya Pak Syam sendiri loh. Jadi Bapak bisa mungkin bantuin cerita. Ini saya anak saya ini tahun 2017. Ternyata waktu dia gambar-gambar, saya panggil guru kan. Iya. Dia nggak happy gambar saya. Kan karena saya kan ada guru, tapi saya kan nggak pernah ninggalin. Saya lihat kok menggambar nggak happy ya mukanya ya. Udah gambar suka hati aja, nggak usah dengerin tuh guru. Guru ada tuh. Saya bilang aja, gurunya cuma ngelihat. Terus anak saya ngelihat saya. Boleh gitu ya, kan instruksi papi nih. Iya. Dia taruh, mulailah tangan-tangan, garis, sehingga di gambar yang pertamanya ini kayak gini nih. Tuh, gambar kayak begini, gambar kayak gini, tapi happy. Iya. Nah itulah happy, itu yang nggak bisa dibayar. Orang tua itu hanya seneng anaknya happy. Orang tua beliin anak-anak itu kan tuh happy. Ya, menggambarnya begini, seneng. Nah, sejak dia diperbolehkan menggambar sebebas-bebasnya, seenaknya. Karena seniman itu nggak boleh, beberapa terpaksa seniman melakukan yang disukai orang karena dia butuh uang kan. Betul. Nah, kebetulan si Ali ini memang beruntung dia nggak penting mau laku enggak, ada urusan dia dong. Jadi dia gambar seenak-enak jidatnya aja, tintanya segitu 1 juta main cempongin aja gitu. Sudah digituin disiram air. Kan sayang. Tapi kalau orang yang normal jual enggak mau, itu kan sayang, dicampur air. Dia nggak ada urusan begitu. Tapi akibatnya karena dia menggambar seenaknya, gambar itu adalah ekspresi dari hatinya dan itu murni. Saya nggak ngerti lukisan, kita kan nggak ada orang seni. Iya. Cuman satu saat, setiap kali saya bawa lukisannya untuk di frame, semua bilang lukisannya kok bagus banget. Satu saya kirim teman di Paris.
lukisan dia, pelukis Paris. Dia bilang, wow, anak ini lukisannya kok talented banget. Mau nggak pameran di Paris? Ya kebetulan kita ada uang, saya kembali pakai kata kebetulan, terbanglah kita. Nah di sana kan nggak masalah siapapun yang pameran asal bayar sendiri. Tapi kalau dia bayarin dari sini habis ratusan juta, iya dia nggak sanggup. Nah kita tiketnya aja habis sampai 400-500 kan. Nah, asal datang aja bawa lukisan nggak usah, karena si Aldi itu menggambar lukisan cepat sekali. Dia gambar di sana 10 biji langsung dipamerkan. Bagus banget. Dia menggambar begini, ya butuh 5 menit sampai 1 jam, tapi finishingnya bisa lama. Karena lukisan yang seperti ini mungkin gambarnya 10 menit, cuman untuk menjadi begini mungkin 2 hari. Kemudian baru tahu, kadang berubah. Kan itu kan movement, gerak. Tapi kalau dilihat detailnya nanti bisa di zoom buat detailnya itu. Nah akhirnya, saya sebenarnya begitu saya terima punya di Nusa Anak Autis, saya kan memikirkan nanti masa depannya bagaimana. Semua orang, nah mulailah dia coba hidroponik, coba ini, semua bidang saya coba, termasuk melukis punya guru. Tapi apa lukisan ini menjadi usaha dia nantinya nggak tahu. Sampai sekarang dia sudah melukis 1.500 dalam 2 tahun kemarin. Dan dapat rekor muri. Dan kebetulan Pak Agus Del Monte ini kurator terkenal nih. Dia datang, dia bilang, wah, diterbitkan buku dah. Saya bilang, kita tuh malu. Dari dulu saya itu nggak pernah mau seperti kamu bilang medsos ini, saya nggak enak juga nih ceritakan ke orang-orang. Karena guru besar saya, kamu selalu bilang, kalau kamu punya uang, jangan kasih tahu orang. Betul. Beda sama medsos. Tidak tahu, bahkan dikasih tahu. Benar. Tapi ilmu itu menyebabkan orang iri. Cuman saya gara-gara dia ini bilang, ada yang iri, dari 100 orang iri, pasti minimum 10% orang iri. Saya cerita gini, pasti orang iri. Wah gitu. Tapi mudah-mudahan 90%-nya menjadi motivasi. Ini juga, waktu nerbitkan malu, kisah-kisah begini diceritakan untuk apa? Yuk kisah ini bukan kita membanggakan, menjadi inspirasi untuk 90% orang, even 50% orang pun nggak apa-apa. Even katanya 99 mencemooh 1% menjadi inspirasi juga nggak apa-apa. Nah sejak itulah saya maulah diwawancara sama kamu juga, sama TV-TV dulu nggak mau masuk medsos apa, nggak mau. Apa saya punya uang diceritakan kemana, untuk apa? Karena lebih banyak orang ngiri daripada orang. Betul. Ya sampai sekarang juga enggak. Tapi benar itu, kalau punya uang jangan kasih tahu orang. Terus saya bilang kalau nggak kasih tahu orang, nggak tahu dong kita kaya. Untuk apa orang tahu kita kaya? Benar. Untuk apa sebenarnya? Betul. Karena itu hanya ego. Kita nggak mau egonya. Betul. Nah itu ini. Jadi anak saya bikin gini, terus lukisan-lukisannya kita bikin. Dicetak ya, Pak, ya? Kita cetak, kita scarf, bikinin scarf. Keren ya, Pak. Wah nih. Jadi ini sebenarnya ini dijual di mana, Pak? Nah, saya menjual kalau lagi ada pameran. Dulu kemarin nih ke pameran. Jual dijual di pameran-pameran, dan waktu itu pameran di Ciputra. Yang beli itu hampir semua, boleh saya bilang dubes negara sahabat udah pada beli itu semua. Mereka beli. Ya lumayan lah. Cuman itu dibilang bagus dong, sukses. Penjualannya berhasil ratusan juta. Gawatnya uangnya nggak boleh dipakai sama anak saya. Kenapa? Nah itulah mungkin anak saya itu memang, saya bilang memang titipan Tuhan. Dia bilang kalau laku itu uang saya. Jadi untuk beli kanvas ini kan ini ratusan juta juga, hampir miliar. Pakai apa? Tintanya. Itu urusan papi. Jadi uangnya untuk apa dia? Dia masih ini belum lancar bicara. Semua uangnya untuk sumbangkan. Wah, luar biasa. 100%. Malah tekor bisa. Jadi kalau ada datang minta sumbangan ini, dan saya ya sebenarnya tidak boleh dibicarakan sumbangan itu kan. Bukan dibilangin lagi. Tapi uangnya 100% untuk disumbangkan ya. Untuk apa aja. Nggak boleh dipakai. Itu dia benar-benar hal ini. Dan semua lukisannya itu ada ceritanya, ada deskripsinya, spiritual semua. Nah itu yang saya senang juga.
saya dari dulu tetap berterima kasih apapun, apalagi ini bersyukur. Nah itu kan nggak boleh ditinggalkan, bersyukur, berserah. Sekaya apapun orangnya, yang pentingnya bangun tidur sampai dia tidur dia harus ngapain. Banyak orang kaya konglomerat, makanya dia perlu kerja karena dia kegiatan, bukan uangnya yang dia cari. Uang itu kebetulan bonus. Jadi dia masuk dapat bonus uang. Sebenarnya butuhnya kegiatannya itu. Nah, anak ini juga akhirnya kalau dia bisa butuh menggambar, sekarang dia main musik, ya udah. Ya, saya mempersiapkan jalannya itu aja. Iya. Jadi kalau teman-teman yang di sini pengen beli apa hasil karyanya Aldi itu ada di Shopee atau di mana sih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Banyak yang nggak boleh dijual soalnya. Oh gitu. Jadi datang aja lihat. Datang karena dia bisa lihat. Kalau pameran namanya Renaldi, udah pameran 22 kali. Namanya Renaldi, teman-teman. Dan ini buku ini sudah habis di Gramedia waktu itu cetak berapa ribu sudah habis. Tapi bisa hubungin kita untuk jualan. Ini juga habis. Nanti mungkin bisa dilampirin nomor admin kali ya Pak? Iya bisa. Ya. Buat itu ya. Sebenarnya nggak enak juga, kita kan nggak jualan. Oh gitu. Ya, kembali pokoknya sudah berjalan ya. Kalau Tuhan kasih rezeki dengan begini, di subscribe kamu punya 1 juta, wah seneng aja. Iya. Kalau nggak subscribe nggak apa-apa. Saya bilang 1 orang aja termotivasi, betul. Sudah kita sudah berbuat kebaikan. Oke, betul. Pak, ini terakhir Pak. Penonton ini kan pasti juga bertanya-tanya ya, sekarang ini kan bisnis itu cepet naik, cepet turun. Nah, kalau misalnya kelihatannya Bapak yang sudah mengalami banyak banget, apalagi dari segi perbankan kan dapat informasi tentang perbisnisan, itu kan secara makro udah bisa ngelihat secara detail. Nah, Bapak kalau melihat ya 10 tahun ke depan tuh Indonesia bakal seperti apa dan bisnis-bisnis apa yang kira-kira masih sustain, apa ada yang juga yang akan berubah, itu kira-kira seperti apa 10 tahun yang akan datang dari sekarang. Bisnis yang akan mati adalah bisnis orang tengah. Apa itu Pak maksudnya? Bisnis broker, bisnis apa, sudah kelihatan sekarang. Jadi adalah produsen sama konsumennya akan langsung. Oh, akan nggak ada lagi namanya penengah. Toko lah, online langsung aja. Ya. Mall nggak perlu. Terus bisnisnya mall juga kan? Iya, tapi beberapa mall orang datang bukan untuk belanja, hiburan ya? Nah, bisnis hiburan kamu sebutin. Betul. Karena hiburan nggak bisa digantikan. Ya. Betul. Bisnis alam nggak bisa digantikan. Kebetulan pandemi ini. Nanti habis pandemi memang bisa digantikan. Cina sudah bikin Bali di negaranya. Dia lihat devisa miliaran dolar setiap hari orang Cina. Dia bikin Bali di Cina. Persis sama. Oh iya. Nah, kamu nggak tahu, buka Google. Dia bikin kampung Bali di Cina. Jadi orang datang, orang sana, dia suasananya persis Bali, orangnya mirip Bali, ukir-ukirannya dia bikin suasananya gitu. Nanti kalau begitu kita udah kedesak lah tuh. Tapi kan banyak yang nggak bisa kan. Sekarang kan nggak bisa, hanya gambar. 3D, 4D, nggak bisa kirim bau. Iya kan, suara bisa dikirim. Yang penting kan suasana. Kamu kalau anak muda yang penting mau bisnis apa aja, yang tadi itu kerja keras. Betul. Memang hasilnya jangan bilang kok saya sama-sama kerja keras dia dapat 150. Itu sudah jalannya. Ya nggak bisa ngiri. Yang penting tak boleh ngiri. Sudah jalannya. Karena kan orang punya kesusahan sendiri. Orang lihat saya begini, tapi kan dia nggak lihat susahnya. Misalnya kita punya anak begini, kita punya susahnya begini, itu sudah jalannya masing-masing, nggak boleh ngiri. Betul. Terus terakhir lagi pesan-pesan buat anak muda apa? Pesannya cuman kalau punya penghasilan, pengeluarannya kurangin. Sehebat apapun kamu, nanti sampai umur berapapun, selama punya penghasilan lebih besar daripada pengeluaran, kamu sukses. Sukses kan beda-beda dulu. Di medsos banyak. Sukses anak kecil adalah dia bisa melangkah. Sukses di umur 80 adalah bisa nahan kencing. Itu kan sukses berubah. Ya? Jadi sukses beda. Tapi sukses umum, kamu bisa nabung, penghasilan kamu tuh harus lebih besar daripada pengeluaran. Karena berhasil itu ada 2. Nah ini kunci. Preparation meet the opportunity. Betul. Memang kalau orang nasibnya preparationnya sudah siap, opportunity nggak pernah datang. Tapi opportunity datang terus, kita nggak prepare juga nggak bisa. Seperti sekarang terjadi krisis gini, dia nggak siap. Tapi Gojek siap.
maju. Betul, betul, betul. Terus yang bikin obat, saya punya ada dulu perusahaan obat. Obatnya ada. Sekarang baru mau bikin pabrik obat, ya lewat. Betul. Jadi sukses adalah represent meet opportunity. Mungkin kamu bisa lihat orang nggak kerja keras sukses. Mungkin kamu bisa lihat orang nggak jujur bisa sukses. Iya, benar. Mungkin kamu pernah lihat orang itu bisa sukses. Tapi itu kalau saya yakin itu sementara. Ya. Ujung-ujungnya nanti ke penjara juga tuh. Banyak orang nggak jujur. Kita lihat yang sekarang ini yang terkenal sampai puluhan triliun. Seumur lebih muda, sukses puluhan triliun. Orang kaya. Ujungnya udah kita lihat di kemana. Ya, betul. Penjara. Bisa orang nggak kerja keras, nggak jujur, nggak komitmen, kaya bisa. Kalau kaya dibilang sukses ya, kaya itu nggak sama sukses loh. Itu beda banget tuh. Orang tuh cuma melihat kalau kita punya duit, begitu kalian susah, nggak bakal dicuekin. Betul. Ya jaga sendiri. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya buat inspirasinya. Ini Ya, banget membantu. saya sih sebenarnya nggak teman-teman mau, semuanya. tapi kalau sebagai inspirasi, kalau ada satu orang yang terinspirasi, ya, terutama juga orang tua yang punya anak autis, kalau ini menjadi inspirasi, jangan putus asa punya anak ini. Anak itu titipan Tuhan. betul. Titipan Tuhan, saya bilang gini, sesusah pun anak saya begini, misalnya tuker sama anak yang lebih baik, nggak mau. Itu anak titipan Tuhan. Tapi ada yang mau, namanya kurva probability. 5%, 95. Jadi di dalam kehidupan selalu ada kurva, kita 5, 90, 5. Kita masuk yang di daerah mana? Betul. Kalau keuangan mungkin saya masuk 5% yang di sini. Tapi mungkin dalam kehidupan mungkin saya nggak masuk di sini, mungkin dimasuk yang di tengah-tengah biasa aja. Jadi kehidupan jangan pesimis. Berserah. Betul. Thank you banget ya Pak ya. Mas Syam, thank you. Terima Ya. kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube ini. Thank you.